barakallahu fikum. Tentu dalam pengabdian kepada Allah ini, kita ini memang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meluruskan niat, untuk terus memperbaiki niat, untuk terus memperbarui niat di dalam setiap keadaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki kita menghadapkan wajah kita secara sempurna hanya kepadanya. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh hidupku dan juga matiku itu hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada Allah itu di seluruh keadaan kita. Dalam ibadah yang mahdhah, ibadah yang ada tuntunan khususnya seperti sholat, puasa, ya, sedekah, kurban, haji, umrah, ya, dan lain sebagainya yang merupakan ya ada kaifiat atau tata cara dan auqat atau waktu-waktu tertentu, ataupun secara umum kita beribadah kepada Allah dengan semua aktivitas kita. Makan bisa jadi ibadah dengan berdoa, dengan memakai tangan kanan, dengan memilih yang halal dan thayyib, dengan adab-adab makan, dengan berdoa sudah makan. Ke toilet bisa jadi ibadah, doa sebelum masuk toilet, adab-adab di toilet, doa keluar dari toilet. Tidur bisa jadi ibadah, zikir sebelum tidur, ya, sunnah menjaga wudu, sampai kemudian doa-doa sebelum tidur, adab-adab tidur, ya, bangun, ya, ketika bermimpi buruk apa yang harus dilakukan. Semua ada sunnah Nabi SAW yang dicontohkan, dan itu bisa bernilai ibadah. Semua aktivitas kita bernilai ibadah. Nah, proses kita untuk terus-menerus meluruskan niat ini tentu menjadi satu hal yang tidak pernah putus, karena kita tidak pernah tahu mana di antara ibadah-ibadah kita itu yang paling ikhlas dan mana yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita perlu terus melakukan tarbiyah niat-niat kita. Menyeimbangkan ibadah sholat dan ibadah lain, tentu sholat itu prioritas. Karena sholat itu tiang agama. Karena sholat itu yang akan menjadi pembatas apakah seorang mukmin ataukah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu ya akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu ya menjadi ibadah yang paling ya diutamakan dari semua ibadah yang lain, maka benar dia adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Jadi salat ini hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah semua salat dan juga salat yang wusta, salat yang tengah yang kadang sering mungkin dianggap ringan atau diabaikan. Ya, maka prioritas kita menjaga salat yang fardu. Kalau salat yang fardu berhasil kita lakukan, berhasil kita jaga, berhasil kita istiqomahkan, sudah itu baru tambah yang sunnah. Ya, ada salat-salat yang sunnah yang ringan dilakukan, ya, kita rutinkan, kita jadikan kebiasaan. Kalau sudah rutin jadi kebiasaan terasa ringan, baru kemudian tambahkan ibadah salat sunnah yang lain untuk ya menambah kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah. Itu intinya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, salat ini prioritas di atas semua prioritas. Ya, kalau kita sakit pada waktu puasa, kita bisa mengganti di hari lain. Tapi kalau sholat, bahkan sakit pun kita mampu melakukan saat itu, kita harus tunaikan. Kalau tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka berbaring, miring. Kalau tidak mampu miring, maka mungkin telentang. Bahkan kalau tidak mampu bergerak dengan anggota badan, maka diperintahkan untuk bergerak dalam sholat itu dengan isyarat mata sekalipun. Ini menunjukkan betapa sangat diutamakannya sholat di atas semua ibadah yang lain. Wallahu a'lam.